الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. 15 menit. 15 menit sudah. Jam saya tak mungkin bohong. Walaupun harganya murah, tapi dia selalu tepat waktu. Yang di sana tadi nenek-nenek aja. Yang di sini banyak anak gadis. Yang pertama, jaga masjid, sholat berjamaah. Yang kedua, apalagi kalau tidak bukan jaga perempuan, karena perempuan adalah saudari adik-adik kita. Betul? An-nisa, an-nisa, perempuan, karena perempuan inilah banyak penyebab perbuatan zina. Betul? Apakah kalau zina perempuan lalu yang salah perempuan? Tidak, kata perempuan. Kalau terjadi perbuatan zina, yang salah itu laki-laki, karena perempuan itu ada 6 walinya. Ingat wahai perempuan, wali kalian ada 6. Yang pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang keempat adik, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah. 6 laki-laki bertanggung jawab terhadap perempuan. Betul? Siap jaga perempuan. Kalau adik perempuan lu dibonceng orang kau diam, tak ada gunanya kau jadi laki-laki. Bagus kau potong tuh burung kasih ke ayam. Setuju? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Dayus. Dayus, bukan gayus. Kalau gayus itu yang makan duit pajak kita tuh. Dayus. Siapa itu dayus? Orang yang membiarkan perempuan, adiknya, kakaknya, pakciknya, makciknya, saudari perempuannya, dibiarkannya terbuka aurat. Dulu orang malu membuka aurat, sekarang kita yang menengok yang malu. Dipakailah baju pendek nampak ketiak, ketiak sudah turun macam leher onta. Menengoknya aja hilang selera makan 3 hari. Tapi alhamdulillah di tapak tuan ini saya perhatikan, walaupun tak satu persatu, tak ada perempuan tapak tuan yang tak pakai jilbab, semuanya berjilbab. Betul? Karena ini kurang dengar. Oh. Rupanya di sini ceramah, kalau ceramah setiap 15 menit ganti mic baru. Hebat Bapak Tuhan. Ini insya Allah seumur hidup saya ingat nih Pak Bupati. Di antara 20 sekian kabupaten di Aceh, mana yang paling Ustaz berkesan? Di Tapak Tuan. Kenapa? Ceramah orang berkeliling. Udah itu mic-nya pula ganti-ganti. Mantap. Insya Allah. Sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Betul? Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa. Masya Allah. Makanya jangan sampai berhutang budi, apalagi hutang luar negeri. Siap menjaga adik perempuan? Jangan lagi ada ceramah, jamaah mari kita sabar. Adik perempuan kita dibonceng orang, sabar. Anak perempuan kita dihamili orang, sabar. Itu bukan sabar, bonga, bodoh, goblok, tolol. Kasar sekali Ustaz ini ngomong. Jaga perempuan kita, menunjukkan engkau perkasa, bukan kumismu melintang. Yang berkumis jangan tersinggung. Menunjukkan kita perkasa, bukan badanmu tegap. Yang binaraga jangan tersinggung. Beberapa orang tersinggung mendengar ceramah saya, balik dari ceramah mati. Bukan saya hebat, memang ajalnya udah sampai.
Dulu saya termasuk minder kalau dekat orang yang tegap. Kalau nampak saya tegap, minder saya karena saya kurus. Sejak berita di TV itu tak minder lagi. Rupanya yang tegap-tegap tuh banyak melambai. Tegap ini. Tegap. Di mana acara nanti malam? Sana. Alhamdulillah. Ada sebagian laki-laki menengok anak gadis cantik lewat, cuek aja deh. Lewat anak gadis, diam aja deh. Begitu lewat anak lajang, na'udzubillah. Maka kalian pun yang laki-laki jaga perempuan yang menutup aurat. Kira-kira kalau kita pergi ke pasar, nampak buah apel, yang satu apel dalam plastik, plastiknya dalam kotak, kotaknya dalam kulkas, 3 bungkusnya. Yang satu lagi apel terbuka. Mana yang mau dibeli? Yang terbuka apa yang tertutup? Yang tertutup. Maka bini pun belilah yang tertutup. Ustaz, saya sudah terlanjur beli yang terbuka. Beli sekali lagi. Setuju? Ibu setuju? Kita ikut cakap ibu. Tak setuju dia. Jaga aja lah yang udah terbuka. Tutup-tutup aja lah sikit. Ambil dempul atau tutup sikit. Masya Allah, tabarakallah. Di tapak Tuhan, polisi perempuan pun pakai jilbab. Mau nikah sama polwan? Hati-hati, dia ada pistol. Macam-macam kalian. Insya Allah semuanya baik-baik semua. Amin. Mau dia polwan, mau dia dokter, mau dia guru TK, mau apapun namanya, mudah-mudahan dia bisa membimbing kita ke dalam surga Allah SWT. Ustadz, saya bingung nih Pak Ustadz. Calon saya ada 3 perempuan Pak Ustadz. Alhamdulillah, jangan sampai calon binimu laki-laki. Yang pertama guru TK, yang kedua polwan, yang ketiga dokter. Mana yang saya pilih Pak Ustadz? Kau istikharah lah. Udah istikharah, udah Pak Ustadz. Mana yang nampak? 3-tiganya nampak. Kalau kau pilih dokter, nanti dia selalu bilang 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Kalau kau pilih guru TK, ulangi sekali lagi. Kalau kau pilih polwan, nanti adik tilang. Ketiga-tiganya baik, tergantung istikharah. Usalli sunnatal istikharah. Hendak berbini lillahi ta'ala. Yang penting dengan menikah dengan dia, dia yang mengajak engkau ke jalan Allah. Tapi Pak Ustadz katanya laki-laki yang membawa perempuan. Saya ketemu seorang bapak berbadan tegap, bertatu, hebat. Tapi kemudian dia sholat berjamaah ke masjid, ikut pengajian. Siapa yang membawa bapak ke masjid? Saya dulu tak kenal masjid Pak Ustadz. Terus istri saya suka pengajian. Terus akhirnya dia minta jemput. Bang, jemput adik ya. Aku sibuk. Nanti kalau aku dilarikan supir taksi, iyalah aku jemput. Akhirnya saya jemput Pak Ustadz. Lama dia keluar dari masjid. Saya mau marah. Saya pun masuk ke dalam masjid, mau mengamuk. Kenapa dia lama betul keluar? Rupanya pengajian itu mantap. Saya pun senang mendengarnya. Malam pertama saya masuk, malam kedua saya dengar, malam ketiga saya duduk, malam keempat saya ikut. Sampai akhirnya saya pun rajin ikut pengajian. Betapa suami yang keras, luluh macam batu, ditetesi air, ditetesi berlubang. Gara-gara apa? Gara-gara istri solehah. Betul? Hanya istri solehah. Menyanyi pula kita jadi. Mudah-mudahan kalian yang lajang-lajang dapat istri solehah, insyaallah. Yang bilang amin yang belum nikah. Ini anak Dorime Vesolasi Dosul Pamiredo susun paku di rumah. Jaga aja lah yang udah ada tuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perempuan ini ada 5 haknya dari kalian laki-laki. Hai kalian yang laki-laki, ingat, kalian punya 5 kewajiban terhadap istri kalian. Perlu saya sebutkan yang 5 nih, Bu? Biar tahu laki-laki nih kan. Lo takut mereka jadi laki-laki, abrobah operasi plastik. Jadi lady boy kalian. Lady perempuan, boy laki-laki. Kenapa pula namanya lady boy? Mukanya lady, kaki boy. Bulu kaki, muka cantik. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Apa namanya? LGBT. LGBT itu haram. LGBT zaman Nabi dipancung.
mati. Ada LGBT yang boleh katanya Pak Ustaz? Ada. Laki gemuk, bini tipis. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kalian yang laki-laki, ada 5 kewajiban kalian. Yang pertama, kasih perempuan ini makan. Ibu-ibu udah dikasih makan? Yang kedua, kasih mereka pakaian. Ibu-ibu sudah dikasih pakaian? Ada di tempat lain laki-laki tak sanggup mengasih bini pakaian, dikasihnya lah kain setengah pinggang, dinaikkan ke atas terbuka lutut, ditutup lutut terbuka atas. Tapi di tapak tuan nampaknya kain-kain sudah penuh semua. Kadang ada roknya panjang, roknya bagus panjang, resleting belum berpasang. Kalian sabar di belakang, nanti saya pindah juga ke sana. Ada sudah pembagian waktunya. Saya kalau gini ribut-ribut nih balik saya. Pertama, kasih makan. Kedua, beri pakaian. Ketiga, beri dia tempat tinggal. Ibu sudah dapat pendidik tempat tinggal yang layak? Yang keempat, beri dia pendidikan. Aslinya kalian yang mendidik perempuan ini, wahai laki-laki. Aslinya kalian yang mengajar mereka mengaji. Aslinya kalian yang mengajak mereka sholat. Aslinya kalian yang menceramahi mereka. Tapi karena kalian tak sanggup, maka diajarkanlah oleh ustadz. Oh, mereka mau minta yang depan nih duduk. Bapak-bapak duduk, Pak. Saya mendengar suara itu, nampaknya mereka habis makan rendang kepanasan itu tadi. Sudah begitu bunyinya, saya pun takut nanti mereka unjuk rasa. Yang di depan ini supaya duduk, karena yang belakang itu sudah mengamuk. Na'udzubillah, wala haula. Kita tunggu mereka duduk dengan berselawat dulu. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Belum juga, kita lanjutkan. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Udah? Belum juga? Kita buat selawat yang baru. Sangka orang ini tak bisa saya. Kecil lah. Kalau mau udah 5 album kita. Sombong kali Ustaz ini ya. Hai laki-laki, 5 kewajiban kalian. Hai perempuan, ada 5 hak kalian. Yang pertama makan, yang kedua pakaian, yang ketiga tempat tinggal, yang keempat pendidikan, yang kelima perhatian. Kalian laki-laki perhatikan perempuan ini. Tapi yang diperhatikan itu bini kita, bukan bini orang. Saya Pak Ustadz kalau sudah nengok anak orang, ingat saya anak saya. Kalau sudah menengok emak orang, ingat saya emak saya. Tapi kalau sudah nengok bini orang, lupa saya bini saya. Jangan. Akhirnya istri-istri yang tak diperhatikan suami, banyak istri yang minta perhatikan orang lain. Itulah bini-bini yang mukanya pakai bedak tebal 3 inci. Putih, tangan hitam. Mati lampu dicoba pakai make up, salah pasang, kiri hijau kanan biru. Sampai tempat undangan orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Sampai di tempat undangan kipas angin mati, panas, rendang, pedas pula. Luntur bedak. Panas ya? Iya. Iya. Rupanya alis tadi pakai spidol whiteboard. Meleleh. Balik ke rumah lampu belum juga hidup. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Buka pintu bang. Iya. Abang membuka pintu menengok bini. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Kenapa antu ni tak pergi? Bini abang. Gara-gara siapa? Gara-gara suami tidak memperhatikan istri. Perhatikan mereka dengan baik.
Siap memperhatikan dengan baik? Maka perhatikan, kalau ada perempuan yang pakai gelang kaki 2 biji gemerincing, itu dia minta perhatikan. Pakai gelang 2 biji, asal berjalan kerincing, 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 kerincing. Kalau ada perempuan pakai kuku panjang, pakai kutek hitam, di atas black kutek, di bawah black daki, bertelur cacing di dalam, mencuci beras, bayangkan dia tak lalu makan. Na'udzubillah, dipakai pula kuno onta ke atas. Kalau sekedar rambut diikat pakai karet pembungkus gula tak apa-apa. Tapi kalau sampai diikat ke atas, kuno onta. Baju panjang sudah bagus, diikat pinggang pakai kabel, nampak berbentuk, orang di belakang tak tahan. Na'udzubillah, dipakai celana sempit, menjerit paha minta tolong. Dipakai ke pasar pagi belanja, banyak tukang ayam salah potong. Mangango tukang ayam. Na'udzubillah. Tapi itu tidak ada di tapak Tuhan. Ini Ustadz Somad nampaknya nyindir ibu-ibu polwan. Tidak, mereka pakai celana karena tugas. Bayangkan kalau mereka pakai rok, gimana ngejar pencuri? Takkan rok diangkat ke atas. Paham? Ini saya jelaskan supaya jangan ada curiga di antara kita, jangan ada fitnah di antara kita. Jelas? Loh, habis 15 menit. Jam saya tak mungkin bohong. Oh, potong selawat tadi, kita tambah tak apa-apa. Sabar ya Bu. Ibu sabar. Orang sabar masuk surga. Sabar menunggu masuk surga, amin. Sabar melayani suami masuk surga, amin. Sabar menghadapi suami berbini sekali lagi masuk surga. Tak bisa kita pancing, Pak. Cerdas mak-mak itu sekarang. Kenapa mereka cerdas? Mereka punya paket 2 giga youtube.com. Siapa yang mereka tonton? HP-nya smart, ustadznya soman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau sampai kalian biarkan anak gadis kalian dibonceng orang ke sana kemari, ingat, tulis besar-besar di ruang tamu, say no to bonceng. Malam Minggu, hari Sabtu, malam Ahad, bebonceng anak lajang, anak gadis, kecepatan 30 km, pegangan 120. Duduk di tepi-tepi pantai, duduk di jembatan-jembatan. Tak mungkin saya datang ceramah ke situ. Tak mungkin saya cari mereka, ya ayyuhalladzina amanu, bonceng-bonceng. Siapa yang bisa melarang itu? Yang bisa melarang itu adalah polisi syariah wilayah Hizbah. Betul? Tunjukkan di seluruh kabupaten provinsi di Indonesia, di mana yang ada wilayah Hizbah. Aceh, di mana yang ada dinas syariah. Aceh, di mana yang ada dinas daya. Aceh. Maka kalau ada orang Aceh masuk neraka, keterlaluan. Kalau di tempat lain ada anak muda masuk neraka, hai anak muda, kenapa kau masuk neraka? Kau kasusnya apa? Aku kasusnya karena membonceng. Kenapa kau bonceng-bonceng? Tak ada yang melarang. Tapi di Aceh terjaga anak-anak muda kita. Betul? Bersyukur jadi orang Aceh. Kalau orang lain bersyukur alhamdulillah sekali, orang Aceh bersyukur alhamdulillah 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dah, habis. Mohon maaf bapak-bapak, saya menghadap ke sana, bapak tetap menghadap ke sana. Begitulah perasaan mereka tadi menengok belakang orang. Betul? Ke depan tadi Ustadz Somad cerita tentang makmurkan masjid. Ke kanan Ustadz Somad bercerita tentang jaga perempuan. Lalu ke belakang ni apa yang mau dibahas Ustadz Somad? Kalau betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bersolawat. Banyak-banyak bersolat.
Banyak-banyak bersomat. Kenapa dia bilang bersolawat? Karena solawat tak keluar duit. Kenapa dia bilang bersolat? Karena solat tak keluar duit. Banyak orang ketika diuji kakinya, ayo solat ke masjid, siap. Ayo bersolawat, siap. Ayo bersodakoh, siap. Siap bersodakoh? Ustaz Somad ini tak adil. Tadi waktu ke sana solat ke masjid, waktu ke sana jaga perempuan. Kenapa pas perempuan banyak tiba-tiba diajaknya bersodakoh? Yang mencari duit kan laki-laki, tapi yang memegang dompet perempuan. Kalau ada laki-laki yang tak bersodakoh, yang salah itu siapa? Kenapa kalian tak mengaku? Dia sudah pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Setelah dapatnya duit, kemana dia serahkan? Ke atasannya. Maka inilah puncak pakar dari sodakoh. Sodakoh, 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 bu. Sodakoh, pak. Saya bukan mau menakut-nakuti ibu, bukan menakut-nakuti bapak. Misalnya ibu meninggal, pam, mati. Ibu meninggal, dulu tak mau bersodakoh. Asal ada duit, beli cincin. Asal ada duit, beli gelang. Asal ada duit, beli rantai. Asal ada duit, beli sumbang. Asal ada duit, semua sudah pakai emas. Tangan sudah, leher sudah, tangan sudah, kaki sudah. Mana lagi yang belum? Gigi. Ambil gigi. Tujuannya apa? Menunjukkan kaya. Asal pergi undangan, jam berapa ya? Gatal. Tiba-tiba orang yang banyak emas, pelit, kedekut, bakil, sampilik, tak mau bersedekah tadi, mati. Kira-kira emasnya itu siapa yang ngambil? Tuh, udah siap. Mereka akan mengambil duit emas itu untuk modal kawin sekali lagi. Mereka yang punya bini duit emas banyak tadi, nangisnya sebelah kanan aja. Yang sebelah kiri, mana mau dipinang bulan depan. Saya bukan mau nakut-nakuti ibu, enggak. Kalau tak percaya, coba tes malam ini. Nanti jam 12 pura-pura ibu mati. Nanti pas jam 12 pura-pura tahan nafas. Bang. Pas giliran dia pergi ke dapur, bernapas. Pas dia udah dekat, tahan. Nanti jam 12 ibu mati, jam 2 mulai dibukanya cincin. Tengoknya kiri kanan tak ada kan, buka. Waktu itulah mulai ibu tangkap tangan. Belum lagi. Tapi jurus ini tak bisa dipakai pada suami yang datang malam ini, karena soal sudah bocor. Nanti saya kasih soal baru. Ustaz, kasihlah saya soal baru untuk ngetes suami saya. Bisa kita bicara 4 mata. Jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Ibu yang tak mau bersedekah, silakan. Yang pelit-pelit tak mau sedekah, silakan. Saya tak melarang, silakan. Silakanlah. Tak usah sedekah, simpan aja duit. Tengoklah, tengok. Ustaz ni tak enak ngomong. Ustaz Somad ni kalau ceramah selalu contoh yang meninggal selalu perempuan. Yang meninggal selalu perempuan. Oke, kalau gitu kita balik. Mereka meninggal. Setuju? Bapak yang tak mau sedekah, asal dapat duit beli sawit, asal dapat duit beli karet, asal dapat duit beli motor, asal dapat duit beli mobil. Meninggal kalian, mobil kalian yang mahal itu dipakai suami barunya. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar diambil brownies, berondong manis. Kalian yang banyak duit tak mau sedekah, tak apa-apa, tak usah kalian sedekah, tak usah. Tapi ingat, mana kotak tadi? Tadi saya tengok banyak kotak. Kotak. Ada tadi kotak sedekah. Mana kotak? Mainkan. Ini orang ini sedang terbuka hatinya ini. Cepat sikit sebelum tertutup balik.
Kotak-kotak sedekah, naik kan? Tapi kotak itu jangan di bawah semua. Itu kotak, naik kan? Kotak. Tolong bapak-bapak kepolisian yang membawa kotak itu awasi. Soalnya ini di jalan lintas. Takut saya dibawanya ke Medan nanti. Ustadz ini menuduh orang suuzon aja. Saya bukan suuzon. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Insyaallah. Kotak-kotak naikkan. Kotaknya jangan semua di bawah, naikkan ke atas. Karena ikan-ikan yang besar di sini. Di sini ini bukan tanggung-tanggung. Ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba. Sini semua. Kalau di sana itu ikan teri aja tuh. Nengok gaya-gayanya 2000, 5000, 2000, 5000. Ustadz jangan sepele Ustadz. Ini memang ikan teri tapi 3 ton. Keluarkan kotak. Kotak yang disebar 10, yang dikumpul juga 10. Karena di beberapa tempat pernah saya ceramah, disebar 10, balik 5. Tapi insya Allah di tapak Tuhan jujur-jujur semua. Orang tapak Tuhan ini jujur-jujur, betul? Yang tak jujur jadi anggau, jadi hantu. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang bisa membuat kita nanti dapat naungan. Bapak Ibu sekarang mendengar ceramah ini enak. Kata Pak Bupati tadi katanya dingin. Kenapa? Karena tidak ada cahaya matahari. Betul? Di padang mahsyar sejengkal matahari, panas. Lalu tempat kita bernaung apa? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap kotak udah dekat pula ke saya. Nampaknya senjata makan Tuhan ini ya. Saya kalau udah dekat kotak ini tak normal detak jantungnya. Tadi waktu di bawah, ini udah dekat nih. Kok tahu gini tadi tak usah suruh naik ke atas. Sengaja nak lama-lama kan biar nampak orang kan. La ilaha illallah, 2000 perak. Cemana mau masuk surga 2000? Ya Allah, masukkan kami ke surgamu ya Allah. Kata malaikat 2000 perak ya Allah. Malaikat udah geram aja dah, mau ku benamkan aja nih gitu. Kata Allah jangan dulu. Nanti balik ceramah ini mungkin dah terbuka pintu hatinya. Mudah-mudahan yang ngasih-ngasih 2000 ini terbuka pintu hatinya. Tak terbuka pintu hatinya, terbuka pintu dompetnya. Saudara yang dimuliakan, udah habis nih. Saya ngetes saja, nengok jam tak orang ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata di akhirat nanti tak ada tenda. Tak ada di akhirat tenda. Wa takunul jibalu kal ainil mawfush. Ambil tepung, letakkan ke tapak tangan, bacalah manfus. Mau nanti gunung-gunung macam bulu kambing dihembus angin. Kalau ada bapak ibu yang pelit, tetangga, sahabat, jamaah pelit, ambil tepung, bawa ke muka dia. Hei orang pelit. Insya Allah 2 gendang ya. Kata tobat mengamuk dia. Tidak ada naungan di akhirat. Tapi apa kata Nabi? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sedekah. Yang bersedekah tadi ada memasukkan cek 100 juta. Nanti di akhirat naungannya tembok beton 1 meter. Amin. Kalau ada tadi yang nyumbang 100 juta, itu di akhirat nanti ada tembok di atas kepalanya, cor 1 meter. Kalau yang 1 juta Pak Ustadz, Sunda pelapon. Kalau yang 500.000 Pak Ustadz, triplek. Kena hujan 2 kali, lapu. Kalau yang 5.000 Pak Ustadz, Aceh Tribun. Koran.
Nanti kalau nampak di akhirat, di padang mahsyar ada yang tutup pakai koran, itu yang 5.000. Ada tuh nanti di akhirat tutup pakai koran, nah 5.000. Rupanya kita ketawa nengok dia pakai koran, rupanya kita pakai karton. 2.000. Ustadz nih mengejek orang bukan main lah bulan. 2.000 diketawakannya. Saudaraku yang menyumbang 2.000, apa kata Allah? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan. Sebesar biji sawi pun sedekahmu akan dibalas Allah. Kalau sebesar biji sawi dibalas, apalagi 2. Nah, itu menghibur hati yang 2.000 tadi. Makanya nanti kalau kalian bersedekah 2.000, diejek orang, kau sedekah 2.000. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan. Menyesal yang ngasih 100.000. Oh, tahu gitu bagus 2.000 aja. Kita ini beramal bukan karena cakap orang, lillahi ta'ala. Bangga kita malam ini. Kenapa? Karena orang tapak tuan ternyata kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu mereka kaya? Ini rumah besar-besar, tiang. Itu tiang listrik apa tiang apa? Hah? Apa ini? Saya terus terang sampai sekarang bingung di mana kita ceramah. Ini jalan ini, jalan. Oh, jalan. Rasa-rasa entah di mana lah pokoknya. Nanti kapan datang lagi kita Pak Tuan mau lewat saya siang-siang dulu. Biar tahu saya di mana sebetulnya aku ceramah kemarin. Soalnya tadi ada pula pengumuman, hati-hati masuk kolam itu ada kabel listrik gitu. Ada kolam situ. Hati-hati Pak, jangan jatuh. Jangan jatuh. Tapi insya Allah orang yang banyak bersedekah jauh dari bala. Makanya orang tua-tua kita mengatakan banyak sedekah tolak bala katanya kan. Makanya siapa yang tak mau bersedekah, menahan duit, disimpan di ATM, nanti pas keluar dia dari ambil duit di ATM, tiba-tiba datang orang menepuk bahunya. Tatap mata saya. Sebutkan pin, tiba-tiba hilang aja. Nah, yang tak mau sedekah siap-siap lah. Tak mau sedekah siap-siap lah. Bapak Ibu kalau punya duit 100 juta, zakatnya 2,5%. Saya ulang sekali lagi. Kalau punya duit 100 juta, zakatnya 2,5%. Berarti zakatnya berapa tuh? Memang kalau cerita duitnya banyak, pura-pura lupa. Kalau punya duit 100 juta, zakatnya 2,5%, berarti 2,5 juta. Nah, mudah-mudahan masing-masing punya duit 100 juta. Amin. Masalah duit ini tak bisa kita tengok dari muka. Ada hitam, pesek, pendek, jelek, duit banyak. Ada ganteng, putih, tengok duit, dompet 5.000 perak. Ada orang tak mau berzakat. Tak mau dia berzakat, disimpan duit 100 juta, simpan. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dikusuk, makin sakit. Dicucuk jarum, akupunktur, makin sakit. Jarum tak mempan, paku payung, tambah sakit. Dibawalah ke rumah sakit Singapura. Datang dokter Cina pakai martil kecil. Hanya lapuklah lama pakai. Rupanya lutut nih karena lama dipakai lapuk. Jadi gimana dok? Tenang, kita sudah import lutut dari Cina. Tenang, berapa harganya? Sebelah kanan 40 juta, sebelah kiri 40 juta, ongkos pasang 20. Pas 100. Itu namanya duit hantu dimakan setan. Gimana? Yang belum masukkan duit, udah terasa agak-agak nyeri kan? Udah, hati-hati, tak lama lagi tuh. Nah, isi. Pandai pula yang bawa kotak nih. Begitu di tengah, isi, kasih. Coba sikit. Nah, mantap. Saudara yang dimuliakan Allah, itu duitnya mau dibawa untuk Donggala, Sigi dan Palu. Saya baru pulang dari Donggala. Tegaklah saya di Donggala melihat 40 km, 40 hektar rata dengan tanah. Tiba-tiba tanah itu macam blender. Habis. Rumah-rumah besar habis. Hancur semuanya. Mati tak bawa kartu ATM. Tak ada orang mati bawa dompet. Mati semuanya.
Di atas tanah yang rata itu dipacakkanlah tiang-tiang. Apa di atas tiang itu bendera? Di bawah bendera itu ternyata jenazah yang tak sempat diangkat ke atas. Kami baca Al-Fatihah untuk mereka semuanya. Tapi di sini tak ada bendera-bendera dipasang. Kalaupun ada bendera dipasang, Bank Syariah Mandiri. Menabunglah ke Bank Syariah Mandiri. Jangan lagi menabung ke bank konvensional. Betul? Dah habis tanggung jawab ke Bank Syariah Mandiri.